Pendaftaran bakal calon rektor Universitas Hasanuddin kini resmi dibuka Senin 11 Agustus 2025. Profesor Dr. Insinyur Jamaluddin Jompa atau akrab disapa Prof. JJ menjadi pendaftar pertama di ruang panitia pemilihan rektor Unhas, Gedung Rektorat Unhas. Dengan didampingi istri dan sejumlah kolega termasuk para dekan dan pimpinan universitas, Prof. JJ langsung menyerahkan berkas pendaftaran kepada Ketua Panitia Pilrek, Profesor Dr. Gigi Hasanuddin. Satu persatu dokumen diperiksa panitia. Setelah dinyatakan lengkap dan sah, berkas pun ditandatangani. Suasana hangat terasa ketika Prof. JJ menyalami seluruh panitia dan rekan yang hadir. Guru besar FIKP ini juga menegaskan kehadiran para dekan murni inisiatif pribadi tanpa undangan khusus darinya. Usai prosesi pendaftaran, Prof. JJ meninggalkan ruangan dan menggelar jumpa pers bersama sejumlah media yang sudah menunggu. Hari ini saya bukan sebagai bakal calon rektor periode 2026-2030, tapi tentu sebagai incumbent, sebagai rektor di periode sebelumnya, saya merasa ini adalah momen yang sangat penting, di mana keberhasilan yang telah kami capai tertuang di dalam buku ini juga banyak keberhasilan, tapi masih banyak tantangan. Tapi juga di situ terbuka begitu besar peluang, sehingga kemudian saya memutuskan untuk melanjutkan kepemimpinan ini, untuk mengawal, untuk menjamin bahwa capaian Unhas insya Allah kita bisa akselerasi. Bagi saya, Unhas telah memberi semacam signal yang sangat jelas kepada pemerintah bahwa keberadaan Unhas saat ini telah melengkapi keberhasilan Universitas Timur Barat. Ya. Karena dari 24 PTNBH itu hanya satu dari timur, itu hanya Unhas. Oleh karena itu, selama 3 tahun lebih saya berusaha keras untuk mengangkat Unhas yang satu-satunya dari timur ini untuk sejajar dan bahkan lebih tinggi daripada universitas yang selama ini selalu lebih baik daripada kita. Nah, tentu pertanyaannya adalah kalau memang bisa menyelesaikan atau memperkuat, kenapa tidak diselesaikan saja lalu kemudian berhenti? Semuanya butuh proses. Waktu 3 tahun memang sangat tidak mumpuni, sangat tidak cukup, ya. Sehingga kami memutuskan untuk melanjutkan kebijakan-kebijakan strategis dan juga kesempatan untuk kita memperbaiki hal-hal yang masih perlu penguatan-penguatan di masa mendatang, ya, pada periode berikutnya. Saya yakin dan percaya teman-teman media juga memiliki banyak catatan, ya, memiliki banyak informasi tertuang dalam berbagai digital footprint, ya. Tulisan-tulisan saudara-saudara juga hampir semua saya baca, berita-berita baik yang berita baik maupun yang berita kurang baik, ya. Dan itu kita terima seperti halnya kita menerima kritikan, itu juga penting. Dan saya kira sudah saatnya kami membuktikan bahwa Unhas bisa menjadi contoh universitas yang terbuka terhadap kritikan masyarakat, tapi kemudian kita juga tetap memastikan bahwa berita atau kritikan itu telah tersampaikan secara objektif dan kita telah menindaklanjutinya secara baik. Karena prinsipnya saya sampaikan pada seluruh keluarga besar Unhas selama ini, kalau ada yang kurang baik, jangan dibiarkan itu tidak baik. Kalau ada yang kurang baik atau rusak, jangan dibiarkan rusak. Tapi mari kita perbaiki, mari kita membuatnya lebih baik, tanpa harus kita kemudian berlebihan di dalam mengomentari. Alhamdulillah, saya melihat teman-teman media, terima kasih banyak. Saya terharu, bangga, dan juga ini menjadikan banyak sekali komentar-komentar positif dari pimpinan Indonesia, terutama di Jakarta, ketika berita-berita tentang Unhas sudah semakin baik. Itu bukan hanya karena media saja, tapi juga karena memang apa yang kita lakukan berusaha untuk terus-menerus menjadi lebih baik, continuous improvement. Di dalam dokumen ini insya Allah kita akan rilis
yang ada 18 keberhasilan signifikan yang telah kami capai. Ini 18 yang signifikan kita kelompokkan. Tentu masih banyak tantangan dan peluang. Kemudian saya menyusun kira-kira gimana ke depan kepemimpinan seperti apa yang akan kita lanjutkan. Tentu harus ada ukurannya, apa yang akan kita ukur untuk kinerja yang akan kita raih. Dan tentu sebagai rektor bukan hanya mengikuti apa yang tertuang dalam visi misi universitas, tapi juga strategi. Karena strategi ini sangat menentukan langkah-langkah, bukan hanya langkah-langkah, tapi juga menentukan keberhasilan dari suatu target kinerja itu. Saya kira itu teman-teman semua, terima kasih atas kebersamaannya selama ini. Semoga ini menjadi jalan yang terbaik buat saya dan juga buat UNHAS, dan insya Allah mudah-mudahan kita bisa bertemu kembali di periode berikutnya. Amin. Apa yang belum sebenarnya tertuang di dalam program PTN, terus terang saja ini ibarat kita mengejar, bukan berarti stop. Kita mengejar itu artinya kita mempelajari bagaimana mencapai target-target yang baik itu. Nah, di dalam konsep continuous improvement, sebenarnya yang kita kejar itu adalah yang kita sebut scientific culture of excellence. Jadi budaya akademik bermutu, ya. Jadi bagaimana UNHAS ini terus-menerus bisa menjadi lebih baik, dan dari waktu ke waktu kita mencapai, misalnya saya kasih contoh, UNHAS sudah 69 tahun dan kita baru tahun 2025 ini masuk 1000 besar. Begitu lama kami menunggu untuk UNHAS bisa masuk 1000 besar, karena itu ukuran dunia. Dunia mengukur universitas yang masuk world class itu adalah 1000 besar. Kita selama ini mengejar terus, dan kita nggak pernah bisa masuk-masuk. Alhamdulillah pengejaran kita lolos. Pertanyaannya, apakah sudah berhenti di situ? No way. Karena kenapa? Kita masih di 950. Kita syukuri, tapi tidak boleh berhenti. Karena kenapa? Universitas lain sudah masuk 500 besar. Nah, sehingga target UNHAS memang kita sudah diplot, ya. UNHAS sudah diplot oleh kementerian dengan melihat akselerasi 2,5 tahun terakhir, terutama 2 tahun terakhir. Dia lihat potensi UNHAS nggak boleh lagi dia di divisi kalau sepak bola divisi utama dan divisi 1. Ya. Pokoknya kita harus masuk di divisi utama. Walaupun kita masih di bawah, ya, tapi bukan UNHAS kalau tidak bersemangat, ya. Saya selalu bilang sama teman-teman, kenapa kita bisa menang timnas tahun 2024? Itu bukan karena kita memang paling kuat, bukan karena paling kaya, tapi paling hebat semangatnya. Pantang menyerah, kita tidak pernah merasa inferior. Ayo kita kalahkan mereka, tentu dengan cara-cara yang profesional, karena tidak mungkin, karena jurinya dari luar, 5.000 pesertanya. Mengingat-ingat apa yang sudah saya capai, ya, sampai tadi malam, untuk flashback memori saya, begitu banyak yang telah kami lakukan, sehingga saya pun kadang-kadang tidak punya waktu menjelaskan. Nah, semalam saya membaca kembali, mereview, akhirnya saya merasa memang saya bersyukur diberi kesehatan, kekuatan, dan diberi tim yang luar biasa kuatnya. Tagline UNHASku bersatu, UNHASku kuat, itu kita wujudkan. Itu bukan wujud-wujud dari siapa-siapa, dari mana-mana, tapi kebersamaan kami yang selama 3 tahun ini itu betul-betul kita wujudkan, sehingga banyak hal yang dulu kita nggak bisa capai akhirnya bisa kita capai, dan itu membuat perasaan saya, dalam bahasa Bugis itu rewarding, ya. Perasaan yang kita merasa mendapatkan sesuatu yang kita tidak lagi lelah, kita tidak lagi capek, karena kita merasa sungguh berterima kasih karena capaian itu telah membuat kita enjoy. Nah, pertanyaannya pada saat mendaftar, saya pada saat mendaftar campur-campur perasaan. Di satu sisi saya mengatakan bahwa alhamdulillah saya telah mencapai banyak hal, tapi di sisi lain saya tahu bahwa target pasti kita naikkan. Karena kenapa? Ini bukan hanya untuk memuaskan kita di Sulawesi Selatan atau kawasan timur, tapi kita ingin naik kelas. Disitulah yang membuat saya sedikit tentu harus saya serius, ya. Saya bawa istri saya untuk meyakinkan bahwa ini harus ada dukungan keluarga. Keluarga harus ikut menjadi bagian dari penuh pengorbanan. No gain without pain. Tidak ada kebahagiaan tanpa pengorbanan. Tidak ada capaian tanpa pengorbanan. Oleh karena itu keluarga juga harus ikut. Sehingga, tapi saya merasa ketika saya melirik kiri kanan tadi, semua rekan, seluruh kolega saya, seluruh
teman-teman saya baik yang junior maupun yang senior, saya merasa kita bisa kok, UNAS bisa melakukan semua ini karena saya tahu kapasitas kita sebenarnya mumpuni, cuma butuh orkestrasi yang baik, butuh leadership yang kuat, butuh strategi yang baik. Kebersamaan ini tidak akan muncul, lahir dan subur di hasilnya, harus dipelihara, harus dipupuk, harus dijaga. Inilah yang merupakan sumber kebahagiaan saya pada saat mendaftar. Insya Allah ini akan kita lanjutkan, ya. Dan selanjutnya pertanyaan kedua, apakah visi misi yang sama? No way. Tidak boleh kita kemudian stagnan dengan visi misi yang sama. Visi yang lalu kita sudah capai dan alhamdulillah sudah lebih baik, ya. Tapi kemudian kita akan mengakselerasi dengan visi yang baru. Karena kenapa? Kementerian juga baru, pemerintah baru, target-target juga baru, sehingga kita akan menargetkan hal-hal yang jauh lebih banyak lagi, ya. Dulu saya ragu-ragu misalnya untuk membuat perusahaan. Di dalam visi misi saya dulu, misinya dulu itu salah satunya adalah UNAS harus memiliki kemandirian, ya. Tapi di sisi lain saya masih ragu-ragu, benar nggak ini, bisa nggak ini? Alhamdulillah memang kita jatuh bangun, tidak ada perusahaan langsung tiba-tiba melejit. Kita semakin yakin, semakin percaya. Bahkan kita punya bank UNAS untuk mengembangkan kemampuan kemandirian dalam hal entrepreneurship, bukan hanya untuk menambah revenue, ya, tapi juga untuk menyalurkan ataukah memberikan kesempatan bagi dosen mahasiswa untuk mempraktekkan banyak hal terkait dengan peluang-peluang pekerjaan, dan menjadi entrepreneurship yang baik itu harus praktek. Dan kita alhamdulillah telah membuat itu semua bisa ada. Sehingga misi ke depan ini kita akan akselerasi, ya. Ada banyak hal yang mungkin nanti akan saya sampaikan dalam pemaparan visi misi untuk calon rektor pada saat di depan Senat, atau mungkin melalui diskusi-diskusi. Insya Allah saya akan jabarkan lebih lanjut. Saya harus flashback. Saya bagian dari rektor, tentu saya rektor UNAS, bagian dari rektorat, memimpin satu organ, ada Senat, ada MWA. Kita bersepakat bahwa pemilihan rektor ini harus sakral, harus berwibawa, harus profesional, dan harus bersemangat, bergairah, ya. Oleh karena itu di hari pertama itu tidak boleh sepi. Jangan sampai dianggap wah ini kurang peminat ini, ya. Minimal di hari pertama itu langsung kita semarakan dengan rektor yang memilih pertama, ya, incumbent. Yang kedua, kita sebenarnya panitia itu sudah menyurati berapa ya? 391 calon. Bayangkan gitu. 391 calon semua menerima undangan untuk mendaftar menjadi calon rektor. Saya kira ini luar biasa buat UNAS, ya. Saya kaget-kaget juga, banyak yang saingan nanti. 391. Tentu mereka akan mengevaluasi diri, mempersiapkan diri kalau misalnya tertarik. Tapi intinya adalah di hari pertama harus saya memberikan contoh. Karena saya adalah rektor yang akan menjamin, menjaga UNAS ini untuk terus menjadi lebih baik. Dan pemilihan rektor itu penting untuk kita jaga. Sehingga biarlah saya yang pertama. Kenapa jam 11? Karena begitu jadwal, ya, selesai penerimaan mahasiswa baru di sana. Jadi tidak ada di ritual-ritualnya yang membuat angka itu kebetulan, ya. Kebetulan sekali. Dan tadi tidak jam 11, lewat tadi. 11.20 kayaknya, ya. Karena sesuaikan, karena Pak Kapolda masih ada di tempat. Saya tidak harus mengatakan Pak Kapolda berhenti bicara, karena saya jam 11 harus tepat. Karena kalau tidak jam 11 kemarin ini namanya nggak ada begitu. Jadi bukan superficial, ya, bukan supranatural, ya, bukan. Itu hanya sekedar, bukan superstitious, ya, tapi itu hanya sekedar waktu yang tepat berdasarkan jadwalnya kegiatan mahasiswa yang saya harus buka, kemudian harus pidato, dan siang ini harus melakukan apa. Jadi berdasarkan jadwal. Jadi jangan makin masukkan itu angka sebagai judul. Nanti Mbak Dewi bilang, Jamaluddin Jompa mendaftar tanggal 11 jam 11 karena berdasarkan apa gitu. Ketika kita melihat 100, kemudian ada populasi di situ 5 yang kurang bagus, alangkah bagusnya kalau proporsi pemberitaan itu 5% mau yang jelek, 95% yang baik. Jadi kalau misalnya sudah 10 beritanya, itu berarti 0,5 gitu yang boleh tidak baik kalau kita mau lebih objektif, ya. Tapi kan namanya saya teman-teman wartawan, kadang-kadang tergantung hatinya, tergantung perasaan, tergantung mungkin target redakturnya. Jadi saya mohon hari ini juga tolong bantu saya, tolong bantu UNHAS. Kita semua adalah UNHAS, ya. Kita itu yang akan menentukan apakah semakin banyak yang lebih jelek ataukah semakin banyak yang lebih baik. Saya sangat berharap bahwa ke depan
Tidak ada lagi alasan untuk tidak secara proporsional memberitakan. Saya tidak berarti yang baik semua. Yang kurang baik yang penting bahwa itu objektif untuk memperbaiki. Dan kalau ada kasihan jelek-jelek, bisa jadi japri itu. Bilang, Pak Rektor, kenapa ini selokannya kotor? Jangan lagi difoto baru diberitakan. Bilang misalnya WA misalnya, atau kenapa kotor ini? Dalam 1 jam pasti saya bersihkan. Tapi kalau kita langsung masukkan dalam medsos berita bahwa inilah Unhas yang world class, tapi selokannya penuh sampah, saya butuh 1 bulan kasihan itu habis waktu untuk berhadapan dengan menteri, dirjen. Jadi tolong bantu saya, ya. Tolong bantu kami untuk menjaga harkat martabat Unhas. Bukan berarti kita anti kritik, tapi kita insya Allah akan memperbaiki terus menerus apa yang perlu diperbaiki. Dan itu tugasnya wartawan. Kalau perlu sama-sama kita memperbaiki yang lain. Karena di sini kan ada jurusan komunikasi, ada jurusan politik. Kita ikut membantu misalnya mengkritik pemerintah untuk memperbaiki yang terus-menerus. Dan Pak Prabowo juga sama, dia ingin supaya ada perbaikan. Kita kritik misalnya pembangunan yang salah ataukah ketidakadilan dan sebagainya, kita sama-sama. Ya. Tapi insya Allah target kita juga memperbaiki, hanya tugasnya Pak Ishak. Kalau masih ada teman-teman media yang kekurangan informasi, lapor sama saya. Berarti Pak Humas tidak terbuka, susah dihubungi, berikan sama saya akan hukum Pak Ishak. Kita artinya gini, jadikan Unhas ini sebagai laboratorium untuk yang disebut dengan komunikasi positif untuk kebaikan anak negeri. Karena bayangkan kalau kita rusak namanya Unhas, begitu banyak anak-anak tak saudara tak di sini yang kuliah. Itu kasihan lagi, pasti marahnya lagi orang di kampung. Misalnya ada perselingkuhan, langsung menelpon semua itu tante-tante, bagaimana kasih anakku itu? Bilang itu berita, satu dikasih itu di antara 50.000. Tapi karena itu terus tiap hari diangkat, akhirnya resahlah orang tua kan. Saya pun jadi ini keluh kesah. Ya saya juga manusia biasa, saya sangat berharap kerjasama ini mudah-mudahan pola komunikasi kita perbaiki terus. Saya juga mengerti bahwa saudara-saudara kadang-kadang lelah, capek, tidak mau lagi mengedit, tapi kalau boleh komunikasi dengan Pak Ishak sebagai Kahumasnya Unhas, Pak Saidi sebagai penanggung jawab kantor sekretariat. Kalau mereka berdua tidak menjawab, bisa langsung ke saya. Tapi kalau ada yang pernah japri saya, pasti ada yang japri saya biasanya. Kalau saya tidak jawab, jangan baper. Nah, pemirsa Berita Kota Makassar, saya sudah bersama Profesor Hasanuddin Tahir selaku Ketua Panitia ya, Prof, dalam pemilihan calon rektor Universitas Hasanuddin periode 2026-2030. Prof, bagaimana pendaftaran hari ini terkait dengan berapa bakal calon yang sudah mendaftar? Pendaftar hari ini baru 1 orang karena hari ini hari pertama. Dan dilakukan oleh tadi Profesor Jamaluddin Jompa. Terus bagaimana prosedur pendaftarannya ini, Prof? Bagaimana prosedur pendaftarannya? Prosedur pendaftarannya sebenarnya sudah ada di webnya Unhas itu. Mengisi formulir ada 11 formulir yang harus diisi dan kemudian dibawakan ke bagian pendaftaran. Oke, baik. Terus sampai hari apa? Sampai batas hari apa untuk pendaftarannya ini? Sampai 1 Agustus September. Kalau tidak sampai 5 dilanjutkan lagi sampai 11 September. Oke. Jadi sampai September ya, Prof ya? Dari bulan ini hingga September. Dari Gedung Rektorat Lantai 4 Universitas Hasanuddin, Berita Kota Makassar mengabarkan.